Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Anders Suarsono, Magister Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Egi Nuryadin, Sarjana Pendidikan, Magister Sains, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gametogenesis. Untuk anggota dari kelompok 1 sendiri, yang pertama itu ada Sarul Maulidin sebagai pemateri pertama sekaligus moderator. Yang kedua ada Firda Rahmatia sebagai pemateri kedua. Yang ketiga ada Sumaya Ainur Rosidina sebagai pemateri ketiga. Langsung saja kepada pembahasan. Yang pertama itu dari pengertiannya sendiri. Gametogenesis merupakan proses pembentukan sel gamet. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sel gamet sendiri? Sering kita sebutkan juga sel kelamin, yang merupakan sel yang memiliki potensi untuk diteruskan dari generasi ke generasi melalui proses reproduksi. Nah, untuk tempat terjadinya produksi sel gamet sendiri, yaitu untuk sel kelamin jantan diproduksi dalam testis, dan pada betina sel telurnya itu diproduksi di dalam ovum. Membahas mengenai pembentukan sel gamet atau gametogenesis, tentunya ada peran penting dari kromosom. Sesuai dengan definisinya juga, bahwa sel gamet ini merupakan sel yang memiliki potensi untuk diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Nah, untuk kromosom pada manusia itu memiliki dua tipe kromosom. Yang pertama itu ada kromosom autosom atau sering kita sebutkan juga kromosom tubuh, dan yang kedua itu ada kromosom seks atau kromosom gonosom. Nah, untuk jumlah kromosom pada manusia itu berjumlah 46 kromosom diploid atau 23 pasang kromosom diploid. Nah, untuk rinciannya pada perempuan itu untuk kromosomnya yaitu 22 pasang kromosom autosom dan 1 pasang kromosom seks yang simbolnya itu 22AA XX. Nah, sedangkan pada laki-laki itu untuk rincian kromosomnya itu 22 pasang kromosom autosom dan 1 pasang kromosom seks yang simbolnya itu 22AA XY. Untuk selanjutnya itu di sini teman-teman bisa melihat di sini ada sedikit gambaran untuk proses dari pembentukan sel gamet. Nah, di sini diawali dengan adanya kromosom yang berjumlah 46 kromosom diploid 2N. Nah, untuk selanjutnya di sini ada tempat dari pembentukan sel gametnya, yaitu untuk pada perempuan tadi sudah dijelaskan juga tempatnya di ovari, dan di sini untuk yang laki-laki tempatnya di testis. Untuk yang gambar warna coklat itu diploid ya. Dan di sini ada gambar warna biru muda itu untuk yang haploid. Nah, di sini ada proses meiosis yang dimana ketika kromosom yang berjumlah 46 mengalami meiosis, maka hasil akhirnya itu berupa haploid gamet atau sel gamet yang mempunyai kromosom haploid berjumlah 23 masing-masing pada laki-laki maupun pada perempuan. Nah, selanjutnya ketika terjadi fertilisasi, maka pembentuk selanjutnya itu berjumlah 46 kromosom diploid. Nah, di sini selanjutnya ada proses mitosis juga untuk berkembang menjadi manusia lagi gitu. Nah, di sini ada gambar kromosom yang sudah dirincikan secara jelas. Untuk jumlahnya itu berjumlah 23 pasang, yaitu 1 2 3 sampai 23 pasang, dan di sini ada kromosom seksnya. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada tingkatan untuk gametogenesis. Yang tadi untuk mitosis itu hasil akhir dari pembentukannya itu berjumlah 46 kromosom yang masih diploid gitu. Nah, untuk selanjutnya ada meiosis 1. Meiosis 1 ini untuk sperma dan sel telur mempunyai sel atau kromosom yang berjumlah haploid yang simbolnya itu N.
Selanjutnya ada proses meiosis. Nah, meiosis 2 ini menghasilkan 4 anak sel yang memiliki jumlah yang haploid juga berjumlah 23. Seperti pada slide sebelumnya bahwa ada beberapa tingkatan dalam pembentukan sel gamet atau gametogenesis. Nah, yang pertama itu ada proses mitosis. Nah, untuk mitosis sendiri merupakan pembelahan sel yang terjadi pada sel tubuh atau sel somatik. Nah, untuk pembelahan ini terjadi satu kali pembelahan yang menghasilkan 2 sel anakan yang sifatnya itu masih diploid, jadi 2N yang memiliki 46 kromosom atau 23 pasang kromosom yang tipe selnya ini sama dengan induknya gitu. Nah, apa sih tujuan dari mitosis ini? Tujuannya itu memperbanyak jumlah sel yang digunakan untuk nanti pertumbuhan dan perkembangan sel ini gitu. Nah, di sini ada beberapa tahapan dari mitosis. Ada interfase, profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase serta sitokinesis. Nah, yang pertama itu ada interfase. Interfase itu merupakan tahapan istirahat yang berupa persiapan sel menuju pembelahan. Untuk interfase sendiri itu ada beberapa bagian lagi atau menjadi beberapa tahapan lagi. Yang pertama itu ada gap 1 yang simbolnya itu kalau teman-teman tahu di grafik itu ada G1 gitu. Nah, untuk G1 atau gap 1 ini merupakan proses pertambahan volume, bisa dari volume dari mitokondria, volume dari yang lainnya gitu. Yang kedua itu ada sintesis yang simbolnya itu S. Nah, prosesnya itu berupa replikasi DNA dan sintesis protein. Untuk yang ketiga itu ada gap 2 atau simbolnya itu G2. Nah, di sini merupakan proses pembentukan organel pada sel anakan. Selanjutnya ada tahapan profase di sini. Untuk profase itu ketika kromatin memadat dan membentuk kromosom. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingannya ketika interfase itu masih berupa kromatin. Nah, di sini sudah mulai menebal yang membentuk kromatid gitu. Dan di sini juga untuk sentrosom membelah menjadi 2 sentriol gitu. Nah, di sini yang tadinya 1 untuk sentrosom membelah menjadi 2, menjadi sentriol 2 gitu. Selanjutnya ada prometafase. Nah, prometafase ini inti sel atau inti membran intinya itu sudah menghilang. Dan untuk sentriolnya itu sudah mulai mengarah ke kutub. Nah, di sini ya, teman-teman bisa melihatnya. Selanjutnya ada proses metafase. Nah, proses metafase ini terjadi ketika kromatid sudah berjejer di daerah pembelahan atau daerah ekuator. Nah, selanjutnya untuk yang sentriol ini sudah menjulurkan benang-benang spindle yang menempel pada kinetokor pada setiap kromatidnya. Nah, sudah menempel di bagian ininya. Kemudian ada proses anafase. Nah, proses anafase ini berupa proses karyokinesis atau pembelahan inti yang ketika kromatid dan sentromernya itu sudah membelah, sudah terpisah gitu, ditarik ke arah masing-masing kutubnya oleh benang-benang spindle ini. Selanjutnya ada proses telopase dan sitokinesis. Nah, untuk telopase ini intinya itu sudah mulai terbentuk di masing-masing selnya gitu. Di sini intinya. Mungkin teman-teman bisa melihatnya di sini ada garis-garis warna biru. Nah, kemudian untuk sentriol itu sudah kembali menjadi sentromer. Nah, di sini untuk benang-benang spindlenya itu sudah menghilang gitu. Untuk yang sitokinesis itu berupa pembelahan sel yang dimana yang tadinya satu sel berubah menjadi sudah menjadi 2 sel. Nah, untuk pembentukan sitokinesis ini berupa penyusunan dari sitosol sendiri gitu. Untuk hasil akhir dari mitosis itu tadi sudah dijelaskan. Untuk 2 sel ini itu masing-masingnya mempunyai
kromosom diploid atau 2N yang jumlahnya itu 46 kromosom atau 23 pasang kromosom pada masing-masing ininya selnya. Tingkatan atau tahapan selanjutnya dalam pembentukan sel gamet yaitu ada meiosis. Nah, meiosis ini merupakan pembelahan yang terjadi pada sel kelamin atau sel gamet. Nah, tentunya dilakukan 2 kali pembelahan yang nantinya itu menghasilkan 4 sel anakan yang memiliki sifat haploid atau N atau 23 kromosom. Berbeda dengan induknya gitu, yang dimana induknya itu berjumlah 46 kromosom. Tentunya tujuan dari adanya meiosis ini untuk menghasilkan gamet yang prosesnya itu dinamakan gametogenesis. Tahapan pembelahan meiosis ini terdiri dari meiosis 1 dan meiosis 2 yang masing-masingnya itu memiliki tahapan yang sama, yaitu ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Selanjutnya untuk meiosis 1 itu yang pertama ada profase nih. Untuk profase ini dibagi lagi ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada leptoten. Nah, untuk leptoten ini di mana kondisi kromatin memadat dan membentuk kromosom. Nah, teman-teman juga bisa melihat yang tadinya kromatin itu menjadi kromosom. Selanjutnya ada zigoten. Nah, zigoten itu di mana kromosom homolog saling berdekatan dan menempel satu sama lainnya gitu, atau disebut juga sinapsis. Nah, di sini kemudian untuk sentrosomnya itu membelah menjadi 2 sentriol. Nah, di sini sentrosomnya itu menjadi 2 sentriol, kemudian masing-masingnya itu menuju ke arah kutubnya masing-masing. Selanjutnya ada pakiten. Nah, pakiten ini kondisi ketika kromosom homolog saling menempel dan membentuk struktur tetrad atau bivalven, artinya 2 lengan atau 4 lengan. Selanjutnya pada pakiten ini juga terjadi crossing over atau pindah silang dari masing-masing kromosomnya gitu. Nah, di sini teman-teman bisa melihat juga. Nah, gitu. Untuk kiasma ini di sini yaitu bagian lengan 2 kromosom yang saling menempel. Jadi ini juga termasuk pakiten. Kondisi ketika pakiten gitu. Untuk pindah silang itu menyebabkan terbentuknya sel gamet dengan susunan gen baru. Nah, disinilah adanya perbedaan dari pembelahan secara mitosis dan meiosis. Selanjutnya ada diploten. Nah, diploten itu merupakan pindah silang yang telah selesai dan kromosom homolog menjauh. Kemudian masing-masing kromosom itu masih ada kiasmanya. Untuk inisialnya juga mulai menghilang. Di sini teman-teman juga bisa melihat di sini gambarnya. Selanjutnya yang terakhir itu dalam proses profase ada diakinesis. Nah, untuk diakinesis ini kromosom homolog sudah berpisah dan inisial juga sudah menghilang seutuhnya gitu. Selanjutnya untuk tahapan metafase itu sama seperti pada proses mitosis, yang dimana untuk kromosom homolog itu saling berhadapan di ekuator, jadi sejajar dengan bidang pembelahan atau ekuator. Nah, untuk sentriolnya itu sama seperti mitosis juga menjulurkan benang-benang spindle yang nantinya itu mengikat dengan kromosom homolog ini. Nah, gitu. Kemudian untuk anafase ini terjadi reduksi kromosom, di mana kromosom homolog ditarik benang-benang spindle yang menuju masing-masing kutubnya. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat masing-masing benang spindle dari sentriolnya itu menarik gitu. Selanjutnya yang terakhir itu dalam proses meiosis 1 ada telofase dan sitokinesis. Untuk telofase itu inti sel sudah mulai terbentuk, sentriol juga sudah kembali menjadi sentromer. Untuk sitokinesis itu
merupakan tahapan awal ya, yang tadinya satu sel menjadi 2 sel anak. Sebelum dilanjutkan pada tahapan meiosis kedua, ada interkinesis yang dimana jeda waktu antara meiosis 1 dan meiosis kedua. Untuk meiosis yang kedua itu merupakan tahapan perbanyakan sel anakan yang tadi sudah dijelaskan atau digambarkan ada 2 sel anakan hasil dari meiosis pertama. Nah, untuk tahapan meiosis kedua itu sama seperti sebelumnya, ada profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Namun di sini disimbolkan ada Romawi 2, berarti menandakan pada tahapan meiosis kedua. Untuk tahapan profase 2 ini kondisi di mana kromatin memadat membentuk kromosom lalu membentuk kromatid. Nah, di sini teman-teman bisa melihat juga sama seperti pada meiosis ke-1 dan mitosis. Untuk selanjutnya itu ada sentrosom membelah menjadi 2 sentriol yang kemudian menjadi berpisah dan menuju ke arah kutubnya yang berlawanan. Nah, di sini. Kemudian inti selnya juga sudah mulai menghilang. Selanjutnya ada tahapan metafase kedua. Nah, tahapan metafase kedua ini di mana kromatid berjejer di ekuator. Nah, di sini kemudian sentriol menjulurkan benang-benang spindlenya untuk menarik masing-masing kromosom yang berada di sini. Kemudian dilanjutkan pada tahapan anafase. Nah, tahapan anafase ini adanya karyokinesis berupa kromatid dan sentromernya itu membelah menjadi kromosom. Nah, ini ya, ditarik oleh benang-benang spindle. Untuk tahapan selanjutnya ada telofase dan sitokinesis. Nah, sama seperti sebelumnya juga, namun di sini ada perbedaan gitu. Untuk inti selnya mulai terbentuk di sini sama, kemudian ada sentriol kembali menuju sentromer. Nah, di sini teman-teman bisa melihat juga hasil akhir dari meiosis 2 ini menghasilkan 4 sel anakan yang dimana kromosomnya itu berjumlah 23 kromosom haploid atau 23 N ya simbolnya. Selanjutnya mungkin ada sedikit video mengenai proses pembelahan sel dari tahapan mitosis sampai ke meiosis kedua. Have you ever wondered why children do not look exactly like their parents, or why some siblings look so different from each other? The answer lies in the process of meiosis, which generates the gametes for reproduction. Meiosis is the process by which haploid cells are produced from a diploid cell. For this to occur, the chromosomes must be correctly sorted and distributed in a manner to create genetically unique cells with half the number of chromosomes as the original cell. Meiosis occurs in special cells called germ cells within the gonads of males and females. For the successful reduction in the number of chromosomes to occur in the new haploid daughter cells, 2 rounds of divisions are necessary. These divisions are termed meiosis I and meiosis II. Although the processes of mitosis and meiosis look similar, there are a few major differences. One obvious difference is that mitosis results in 2 diploid daughter cells, and meiosis results in 4 haploid cells. As in mitosis, meiosis begins after a cell has successfully completed the G1, S, and G2 stages of interphase. During the S phase of interphase, the DNA is replicated, producing 2 copies of each chromosome called sister chromatids. The paired centrioles in the cytoplasm duplicate and begin extending microtubules that will form the meiotic spindle. Sister chromatids remain attached at the centromere and condense as the cell enters prophase I of meiosis. Up to this point, the cell looks similar to mitosis, but 2 events occur in meiosis that do not occur in mitosis and lead to genetic diversity. The first event occurs during prophase I,
when homologous pairs of sister chromatids lie side by side in a process called synapsis, forming a tetrad or bivalent. The homologous chromosomes share similar but not necessarily identical genes. Once this structure is formed, the second event, called crossing over, can occur. During crossing over, a physical exchange between chromosome segments of non-sister chromatids occurs, increasing genetic diversity. Prophase 1 concludes with the fragmentation of the nuclear envelope as the duplicated centriole pairs move to opposite poles of the cell. As they move, the centrioles extend spindle fibers, forming the meiotic spindle. In prometaphase 1, with the paired centrioles in place, the meiotic spindle is fully formed. The sister chromatids attach to the spindle fibers by their kinetochores. Here, another key difference between mitosis and meiosis occurs. Because of synapsis and crossing over in meiosis, homologous chromosomes remain aligned, so that a pair of sister chromatids is attached to only one pole by the kinetochore microtubules. In mitosis, each sister chromatid is attached to a spindle fiber. The fibers originate from opposite poles. During metaphase 1, bivalents randomly align along the metaphase plate. Due to independent assortment, this alignment is random and adds to genetic diversity. In anaphase 1, the homologous chromosomes separate and move toward opposite poles. Meiosis 1 ends with telophase 1, when the chromosomes decondense and the nuclear envelope reforms. Cytokinesis separates the cytoplasmic material, and the two daughter cells are separated by a cleavage furrow. Since the final product of meiosis 1 is two haploid cells, meiosis 2 begins without the chromosomes going through another round of DNA replication. Centrioles again duplicate and begin moving to opposite poles of each cell. In prophase 2, the sister chromatids condense while the spindle starts to form as the nuclear envelope disappears. In prometaphase 2, the sister chromatids attach to the spindle by kinetochore microtubules, with sister chromatids attached to opposite poles. The spindle aligns the sister chromatids along the metaphase plate during metaphase 2. During anaphase 2, sister chromatids separate and individual chromosomes move toward the poles. The entire process ends with telophase 2, as the chromosomes decondense and the nuclear envelope reforms. Cytokinesis occurs, and cleavage furrows separate the two daughter cells into 4 haploid daughter cells. The haploid daughter cells will specialize into gametes, either sperm or egg. These fuse in fertilization to form a zygote, which will grow into a child. The child receives half its chromosomes from its mother and half from its father. Because men and women produce millions of gametes, and the selection of gametes in fertilization is random, this contributes to genetic diversity. This explains why a child isn't identical to either parent. But why aren't siblings identical? The diversity comes from several sources. In prophase 1, non-sister chromatids can exchange DNA through crossing over, increasing the genetic diversity of individual chromatids. In addition to crossing over, in metaphase 1, the pairs of homologous chromosomes align independently along the metaphase plate and sort independently into the daughter cells. This process, called independent assortment, produces 4 genetically distinct haploid gametes. As the total number of chromosomes increases in an organism, the number of genetically distinct gametes increases by 2 to the nth power. This means an organism with n equals 3 can produce 8 unique gametes. For humans where n equals 23, there are 2 to the 23rd power unique gametes formed, or over 1 million different possible combinations. The combination of independent assortment, crossing over, and the random pairing of gametes during sexual reproduction increases genetic diversity and explains why a child will not look exactly like his or her parents or siblings. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan pada pemateri kedua.
Selanjutnya, spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan dan pemasakan spermatozoa. Spermatogenesis terjadi di dalam testis, tepatnya di bagian tubulus seminiferus. Spermatogenesis sendiri berasal dari kata spermato yang memiliki arti benih dan genesis yang berarti pembelahan. Spermatogenesis pada organisme jantan akan berlangsung dimulai pada masa pubertas hingga kematian organisme tersebut. Sel sperma diproduksi pada tubulus seminiferus di dalam testis. Di dalam dinding tubulus, banyak sel yang tersebar secara acak yang disebut sel Sertoli. Sel ini berfungsi untuk memberi makanan kepada sel sperma yang belum matang. Dinding tubulus seminiferus terdiri dari jaringan epitel dan jaringan ikat. Pada jaringan epitelium terdapat sel-sel spermatogonia dan sel Sertoli yang berfungsi memberi nutrisi pada spermatozoa. Selain itu, pada tubulus seminiferus terdapat pula sel Leydig yang mengekskresikan hormon testosteron yang berperan pada proses spermatogenesis. Secara sederhana, proses ini memproduksi sperma melalui langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, ketika seorang laki-laki mencapai pubertas pada usia 11-14 tahun, sel induk sperma menjadi aktif oleh sekresi hormon testosteron. Selanjutnya, masing-masing spermatogonium membelah secara mitosis beberapa kali untuk menghasilkan lebih banyak spermatogonium yang masing-masing berisi 46 kromosom lengkap. Yang ketiga, masing-masing spermatogonium terus melakukan pembelahan mitosis untuk menghasilkan sel anak, sedangkan sebagian lagi membesar menjadi spermatosit primer dan bergerak ke dalam lumen tubula seminiferus. Oleh karena pembelahan terjadi secara mitosis, maka spermatogonium dan spermatosit primer mempunyai 2N kromosom atau diploid. Selanjutnya, spermatosit primer melakukan meiosis tahap 1 untuk menghasilkan 2 spermatosit sekunder yang berukuran lebih kecil dari spermatosit primer. Oleh karena membelah secara meiosis, maka spermatosit sekunder mempunyai 23 kromosom. Spermatosit sekunder ini masing-masing memiliki 23 kromosom yang terdiri atas 22 kromosom tubuh dan 1 kromosom kelamin, yaitu kelamin Y atau X. Selanjutnya, kedua spermatosit sekunder tersebut melakukan meiosis tahap 2 untuk menghasilkan 2 sel lagi yang juga haploid. Hasil pembelahan ini disebut spermatid yang tetap memiliki 23 kromosom dan diperoleh 4 spermatid. Yang terakhir, spermatid kemudian akan mengalami perubahan bentuk atau diferensiasi menjadi spermatozoa matang tanpa mengalami pembelahan dan bersifat haploid 23 kromosom. Perubahan bentuk ini dinamakan spermiogenesis. Selama spermatogenesis, sperma yang sedang berkembang itu secara perlahan didorong ke arah tengah tubula seminiferus dan menuju ke epididymis, tempat sperma mendapatkan motilitasnya. Proses spermatogonia menjadi sperma yang mampu bergerak memerlukan waktu sekitar 65 hari sampai 75 hari pada laki-laki. Semua tahap spermatogenesis terjadi karena adanya pengaruh hormonal dari sel Leydig dan hipofisis serta pemberian nutrisi dari sel-sel Sertoli. Selanjutnya, tahapan spermatogenesis. Yang pertama, spermatosigenesis. Spermatosigenesis merupakan spermatogonia yang mengalami mitosis berkali-kali yang akan menjadi spermatosit primer. Spermatogonia merupakan struktur primitif dan dapat melakukan reproduksi dengan cara mitosis. Spermatogonia mendapatkan nutrisi dari sel-sel Sertoli dan berkembang menjadi spermatosit primer.
Spermatogonia yang bersifat diploid atau yang mengandung 23 kromosom berpasangan berkumpul di tepi membran epitel germinal yang disebut spermatogonia tipe A. Spermatogonia tipe A membelah secara mitosis menjadi spermatogonia tipe B. Kemudian, setelah beberapa kali membelah, sel-sel ini akhirnya menjadi spermatosit primer yang masih bersifat diploid. Spermatosit primer mengandung kromosom diploid pada inti selnya dan mengalami meiosis. Satu spermatosit akan menghasilkan 2 sel anak, yaitu spermatosit sekunder. Yang kedua, tahap meiosis. Spermatosit primer menjauh dari lamina basalis sitoplasma makin banyak dan segera mengalami meiosis 1, menghasilkan spermatosit sekunder yang N kromosom. Spermatosit sekunder kemudian membelah lagi secara meiosis 2, membentuk 4 buah spermatid yang haploid juga. Sitokinesis pada meiosis 1 dan 2 ternyata tidak membagi sel benih yang lengkap terpisah, tapi masih berhubungan lewat suatu jembatan. Dibanding dengan spermatosit 1, spermatosit 2 memiliki inti gelap. Tahapan ketiga, spermiogenesis. Ketika spermatid dibentuk pertama kali, spermatid memiliki bentuk seperti sel-sel epitel. Namun, setelah spermatid mulai memanjang menjadi sperma, akan terlihat bentuk yang terdiri dari kepala dan ekor. Tahapan spermiogenesis merupakan transformasi spermatid menjadi spermatozoa yang meliputi 4 fase, yaitu fase Golgi, fase tutup, fase akrosom, dan fase pematangan. Hasil akhir berupa 4 spermatozoa masak. Struktur sperma. Sperma terdiri dari 2 bagian, yaitu kepala dan ekor. Kepala spermatozoa bentuknya bulat telur dengan ukuran panjang 5 mikron, diameter 3 mikron, dan tebal 2 mikron yang terutama dibentuk oleh nukleus berisi bahan-bahan sifat penurunan ayah. Kepala sperma mengandung nukleus. Bagian ujung kepala atau pada bagian anterior kepala spermatozoa terdapat akrosom, suatu struktur yang berbentuk topi yang menutupi 2/3 bagian anterior kepala dan mengandung beberapa enzim hidrolitik antara lain hyaluronidase, proakrosin, akrosin, esterase, asam hidrolase, dan corona penetrating enzim yang semuanya penting untuk penembusan ovum pada proses fertilisasi. Bahan kandungan akrosom adalah setengah padat yang dikelilingi oleh membran akrosom yang terdiri dari 2 lapis, yaitu membran akrosom dalam dan membran akrosom luar. Secara molekuler, susunan kedua membran akrosom ini sangat berbeda. Membran akrosom luar bersatu dengan plasma membran pada waktu terjadinya reaksi akrosom, sedang membran akrosom dalam menghilang. Panjang ekor seluruhnya sekitar 55 mikron dengan diameter yang makin ke ujung makin kecil. Di depan 1 mikron, di ujung 0,1 mikron, pada bagian panjang tengah 5-7 mikron, tebal 1 mikron, bagian utama panjang 45 mikron, tebal 0,5 mikron, dan bagian ujung panjang 4-5 mikron, tebal 0,3 mikron. Bagian ekor tidak bisa dibedakan dengan mikroskop cahaya, tetapi harus dengan mikroskop elektron. Mitokondria sebagai pembangkit energi pada spermatozoa. Principal phase. Bagian tengah dibungkus oleh sarung fibrous yang perbatasannya disebut anulus. Sarung fibrous terdiri dari kolom ventral dan dorsal yang masing-masing melalui rusuk-rusuk. Ke arah sentral ada semacam tonjolan yang memegangi cincin nomor 38 dari aksonema. Keduanya, yaitu tahanan rusuk dan pegangan cincin aksonema, memberikan gerak tertentu. Selanjutnya, hormon yang bertindak sebagai spermatogenesis. Yang pertama, hormon LH. Hormon LH merupakan
hormon yang dapat merangsang sel Leydig yang terdapat di testis untuk menghasilkan hormon testosteron yang dapat mendorong proses spermatogenesis terjadi. Yang kedua, hormon FSH. Hormon FSH merupakan hormon yang dapat merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan androgen binding protein yang berfungsi untuk melindungi, menunjang, dan memberi makan benih sperma hingga menjadi sperma yang matang. Yang keempat, hormon GnRH berfungsi untuk merangsang lobus anterior pituitari untuk produksi hormon gonadotropin, SFFSH, dan LH. Keseimbangan hormon-hormon tersebut akan membantu pembentukan sperma yang berkualitas. Sebaliknya, jika terdapat ketidakseimbangan dalam jumlahnya, maka sperma akan mengalami penurunan kualitas hingga dapat menyebabkan gagalnya sperma dalam membuahi sel telur. Selanjutnya, kelainan pada sel sperma diantara lain. Yang pertama, kelainan jumlah pada sperma. Cairan yang dikeluarkan pria pada saat ejakulasi sewaktu senggama disebut cairan semen. Volume normal cairan semen sekitar 2-5 mili. Cairan semen ini berwarna putih mutiara dan berbau khas langu dengan pH 7-8. Volume cairan semen dianggap rendah secara abnormal jika kurang dari 1,5 mili. Volume semen melebihi 5 mili juga dianggap abnormal. Yang kedua, kelainan pada gerakan sperma. Antenozospermia adalah abnormalitas sperma yang terjadi saat pergerakannya tidak normal. Pergerakan sperma yang normal harus berada di dalam satu garis lurus atau lingkaran besar. Yang ketiga, kerusakan testis. Testis dapat rusak karena virus dan berbagai infeksi seperti gondongan, gonorea, sifilis, dan sebagainya. Bentuk sperma normal. Sperma normal memiliki bentuk oval dengan panjang 5-6 mikrometer dan lebar 2,5-3,5 mikrometer. Yang kedua, memiliki sebuah tutup terdefinisi atau akrosom yang mencakup 40% sampai 70% dari kepala sperma. Yang ketiga, tidak ada kelainan yang terlihat dari leher, bagian tengah, atau ekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumaya Ainur. Saya akan melanjutkan materi mengenai oogenesis. Oogenesis. Berdasarkan definisinya, oogenesis adalah proses pembentukan ovum atau sel telur yang terjadi pada tubuh wanita. Tujuan utama dari oogenesis adalah membentuk ovum dalam proses pembuahan atau reproduksi. Proses yang berlangsung di organ reproduksi wanita yakni ovarium dengan fungsi utama menghasilkan sel telur atau ovum. Seperti yang dikatakan, lokasinya berada di ovarium. Nah, untuk waktunya dimulai dari kehidupan janin hingga dalam 2 tahap arestasi. Nah, tahap arestasi pertama yaitu oosit primer akan tetap berada dalam tahap profase 1 meiosis selama kehidupan janin dari lahir sampai pubertas. Lalu dimulailah tahap arestasi 2. Nah, tahap ini dimulai saat pubertas di mana oosit primer itu akan mengalami fase metafase dari meiosis 2. Dalam proses oogenesis ini ada 3 fase utama, yaitu fase proliferasi mitosis, yaitu peningkatan jumlah sel oogonia, lalu ada fase meiotik, yaitu membagi 2 jumlah kromosom dan menghasilkan ragam genetik dari oosit 1 menjadi oosit 2. Lalu yang terakhir ada fase diferensiasi selama penangkapan dalam profase 1 atau oosit 1. Baik, di sini ada skema dari oogenesis. Di skema ini menjelaskan tentang bagaimana meiotiknya sendiri dan bagaimana perkembangan folikel dalam ovarium. Nah, bisa dilihat dalam skema juga itu adalah before birth, berarti sebelum kelahiran ya. Disebut juga oogenesis prenatal. Oogonium berjumlah 600.000 berproliferasi selama kehidupan janin,
embrio 6 bulan menjadi 6-sampai juta oosit primer atau 1. Setiap oosit primer diselubungi oleh satu lapisan tunggal sel-sel folikular gepeng atau pipi yang disebut folikel primordial. Oosit primer akan tetap berada dalam tahap profase 1 atau meiosis selama kehidupan janin dan setelah lahir sampai pubertas. Jumlah folikel primordial dapat berkurang seiring karena atresia atau degenerasi dan degenerasi folikel. Nah, lalu ada namanya oogenesis postnatal. Jadi setelah dia lahir, jumlah folikel primordial dalam ovarium berkurang. Pada usia 7 tahun, hanya 300.000 oosit primer bertahan, tetapi saat pubertas hanya 500.000 sampai 100.000 folikel mampu bertahan untuk menyediakan oosit pada ovulasi mendatang. Lalu ada oogenesis postpubertal, jadi dimulai saat pubertas. Di bawah pengaruh hormon, siklus perkembangan folikel primordial dimulai. Setiap bulan, sejumlah folikel primer terbentuk dari beberapa folikel primordial, dan salah satunya diantaranya akan mengalami maturitas. Nah, folikel itu akan mengalami perkembangan dari primer menjadi folikel sekunder, mempunyai oosit yang lebih besar dari folikel primer karena sel-sel granulosa lebih banyak dan terletak agak jauh dari permukaan ovarium. Lalu dia berkembang lagi menjadi folikel tersier. Rongga-rongganya berisikan cairan dan akhirnya menyatu membentuk hanya satu rongga. Folikel tumbuh lebih dewasa daripada folikel sekunder dan memiliki sel granulosa yang lebih banyak. Lalu terbentuklah folikel graft, folikel utama yang memerlukan waktu sekitar 10-14 hari untuk terbentuk. Oosit diselimuti beberapa lapis sel granulosa dan beberapa dalam suatu jorokan ke dalam antrum disebut cumulus oporus. Kalau terjadi ovulasi, jorokan ini lepas keluar ovarium. Nah, sel-sel granulosa sekeliling oosit disebut corona radiata. Sebelum ovulasi, oosit primer dalam folikel matang menyelesaikan pembelahan meiosis pertamanya sehingga terbentuk satu oosit 2 dan satu polosit 1. Pembagian sitoplasma tidak sama antara oosit sekunder menerima setengah jumlah kromosom dan hampir semua sitoplasma dan satu badan pula kecil yang secara perlahan akan berdisintegrasi menerima setengah jumlah kromosom sisanya. Oosit sekunder kemudian mengalami metafase atau pembelahan meiosis kedua dan berhenti. Jika oosit dibuahi setelah ovulasi, pembelahan meiosis akan berlanjut dan diselesaikan sehingga terbentuk satu oosit dan satu polosit 2. Ovulasi itu sendiri adalah pecahnya folikel matang dengan pembebasan oosit. Oosit mengambang secara bebas dalam antrum yang diselubungi oleh corona radiata. Oosit terdorong keluar dari permukaan ovarium disertai dengan sebagai cairan folikular. Jika oosit tidak dibuahi, maka dia akan berdisintegrasi dalam beberapa hari. Nah, yang bisa disebut dalam fase menstruasi. Ini hampir sama ya dengan yang tadi dijelaskan. Jadi pada janin 1 bulan ada PGJ, yaitu sel gonad. Nah, dia itu dari 7.700, nah dia mengalami proliferasi. Nah, terus ada pada janin 2 bulan, nah terbentuklah oogonia dan oosit yang segera bermeiosis pada profase. Lalu pada fetus itu terbentuknya oogonia. Terus pada 3 bulan terbentuknya oogonia dan oosit 1. 5 bulan itu terbentuk dari 6-sampai juta itu maksimum. Dia berdegenerasi. Nah, pada 7 bulan dia mengalami profase pada meiosis 1. Nah, tapi dia berhenti, jadi secara diploten itu mengalami arestasi 1. Nah, lalu pada lahir, dia menghasilkan 2 juta masih dalam keadaan diploten. Lalu pubertas, terjadi 300.000 sampai 400.000 sel dan meiosis 1 diselesaikan sampai mengalami metafase dan meiosis 2. Nah, lalu pada masa ovulasi rata-rata 400 sampai 500 sel diovulasi selama masa regenerasi. Nah, mengalami arestasi 2. Nah, terjadinya atresia yang reseptor MLH dan yang paling responsin terhadap FSH itu hidup. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai fase menstruasi. Siklus menstruasi dibagi menjadi siklus ovarium dan siklus endometrium. Di ovarium terdapat 3 fase, yaitu fase folikuler, fase ovulasi, dan fase luteal. Di endometrium juga dibagi menjadi 3 fase yang terdiri fase menstruasi, fase proliferasi, dan fase ekskresi. Hari pertamanya mulai menstruasi disebut hari pertama dari siklus yang baru akan terjadi peningkatan FSH. Folikel yang berkembang ini menghasilkan estrogen dalam jumlah banyak. Peningkatan estrogen yang terus-menerus pada akhir fase folikuler akan menekankan pengeluaran FSH. 2 hari sebelum ovulasi, kadar estrogen meningkat mencapai puncaknya. Akibat FSH dan LH dalam serum akan meningkat dan mencapai puncaknya 1 hari sebelum ovulasi.
dan pada saat sama pula, kadar estrogen akan kembali menurun. Terjadinya puncak LH dan FSH pada hari ke-14, maka pada saat ini folikel akan mulai pecah dan suatu hari akan timbul ovulasi. Bersamaan dengan ini dimulailah pembentukan dan pematangan korpus luteum yang disertai dengan meningkatnya kadar progesteron. Awal fase luteal, seiring dengan pematangan korpus, sekresi progesteron terus-menerus meningkat. Estrogen yang dikeluarkan dari folikel juga tampak pada fase luteal dengan konsentrasi yang lebih tinggi daripada fase folikuler. Produksi estrogen dan progesteron maksimal dijumpai pada hari ke-20. Meningkatnya kembali produksi kedua hormon tersebut merangsang berkembangnya folikel-folikel baru yang seiring dengan dimulainya fase folikuler. Fase-fase endometrium terjadi pada saat yang bersamaan, mencerminkan pengaruh hormon-hormon ovarium pada uterus. Pada awalnya fase folikuler, lapisan endometrium yang kaya akan nutrien dan pembuluh darah terlepas. Inilah disebut fase menstruasi. Pelepasan ini terjadi akibat merosotnya estrogen dan progesteron ketika korpus luteum tua berdegenerasi pada akhir fase luteal sebelumnya. Pada akhir fase folikuler, kadar estrogen akan meningkat, menyebabkan endometrium menebal dan sering disebut fase proliferasi. Setelah ovulasi, progesteron dari korpus luteum menimbulkan perubahan vaskuler dan sekrotik di endometrium yang telah dirangsang oleh estrogen dan menghasilkan lingkungan yang ideal untuk implantasi. Fase ini disebut fase sekresi. Sewaktu korpus luteum berdegenerasi, dimulailah fase folikuler menstruasi yang baru. Tadi kita sudah menjelaskan tentang bagaimana proses oogenesis, terus fase menstruasi. Nah, tapi kita belum mengenal apa sih organ-organ seks wanita. Bagiannya gimana dan strukturnya bagaimana. Organ pertama yang akan dijelaskan adalah vagina. Vagina ini sendiri panjangnya sekitar 8-10 cm. Organ ini menghadap ke uterus sekitar 45 derajat. Dan terletak antar kandung kemih dan uretra di sisi anterior dan rektum di sisi posterior. Nah, vagina ini merupakan salon terdepan dari sistem pembiakan betina atau wanita antara serviks dan alat kelamin luar. Struktur mikroskopisnya, vagina itu disusun oleh mukosa, muskular, dan adventitia. Nah, ini terdiri dari mons pubis, bantalan lemak yang ditutup kulit, yang berada di antara symphysis pubis. Nah, bagian ini tertutup rambut pubis setelah pubertas, lalu ada labia mayor atau bibi mayor, yaitu dua lipatan kulit longitudinal yang tersusun dari jaringan lemak yang merentang ke bawah dari mons pubis dan menyatu ke sisi posterior perineum, yaitu kulit antara pertemuan dua lipat dan anus. Lalu ada labia minora atau bibir minor terdiri atas dua lipat kulit berotot di antara labia mayora. Lalu ada klitoris, homolog dengan penis tetapi lebih kecil, tidak dilewati uretra. Klitoris ini terdiri atas dua krura atau akar, satu batang, dan satu glans klitoris atau klitoridis, kepala bunda, dan banyak mengandung ujung saraf dan sangat sensitif atau peka terhadap rabaan. Lalu ada vestibula, celah yang tertutup antara labia minora, lubang uretra, lubang vagina, dan ductus kelenjar vestibular berada di permukaannya. Lalu ada orifisium uretra atau lubang kemih, yaitu jalur keluarnya urin dari kandung kemih. Lalu ada mulut vagina atau lubang vagina yang terletak di bawah orifisium uretra. Lalu ada perineum, ada area terbentuknya seperti intan yang terbentang di antara symphysis pubis di sisi anterior sampai ke kokis di sisi posterior ke tuberosity isical atau sisi lateral. Ada ovarium berikutnya, yaitu sepasang organ yang terletak di samping uterus yang difiksasi oleh beberapa ligamentum. Lalu, ovarium dilapisi oleh jaringan fibrosa disebut tunika albugenia yang membungkus lapisan epitel ovarium disebut epitel germinativum. Lapisan epitel germinativum terdapat di korteks ovarium yang isinya adalah folikel. Setiap folikel berisi telur yang belum matang disebut oosit. Sel yang mengelilingi oosit disebut sel folikel dan sel granulosa. Sel folikel ada satu lapis sel yang tebal, jika granulosa itu adalah pertumbuhan folikel di mana lapisannya sudah menjadi tebal. Ovarium itu terdiri dari folikel primordial, folikel primer, dan folikel sekunder. Folikel primordial itu tuh mengelilingi oosit dan gepeng. Primer terdiri dari 2 atau lebih sel granulosa, di sekunder itu mengalami ruangan berisi cairan di antara sel granulosa yang disebut antrum. Lalu ada tuba uterina atau tuba falopi dan saluran telur, menerima oosit yang diovulasikan di tempat terjadinya fertilisasi. Dari bagian lateral yang terbuka sampai uterus melalui isthmus. Bagian lateral mengalami pembesaran, membentuk ampula.
Ujung dari ampula membentuk infundibilum yang bersilia, berbentuk seperti jari disebut fimbria. Tuba uterina tidak berhubungan langsung dengan ovarium, dan oosit yang diovulasikan dilepas ke kavum peritoneal. Silia yang bergetar pada fimbria menyebabkan oosit terbawa ke tuba uterina. Oosit dibawa menuju ke uterus dengan cara peristaltik dan gerakan silia. Lalu ada uterus. Ruangan atau organ seperti dompet tebal terletak di panggul atau pelvis, di depan rektum, dan di belakang atas vesika urinaria. Nah, ada korpus, itu bagian terbesar dari uterus, fundus itu atas yang membulat tempat masuk ke tuba uterina, dan ada ismus, bagian sempit antara korpus dan serviks. Serviks merupakan leher sempit di mana menonjol sampai vagina. Lalu ada kanalis cervicalis, rongga pada serviks yang menghubungkan antara vagina pada bagian luar dan bagian dalamnya adalah korpus uterus. Kelenjar serviks mensekresi mukus yang menutup pada bagian luar dan menahan sperma kecuali pada masa subur. Dinding uterus terdiri dari 3 lapis, yaitu perimetrium, lapisan serosa terluar kelanjutan dari peritoneum visceralis. Lalu ada myometrium, lapisan tengah berupa otot polos yang saling menyilang, dan endometrium, lapisan mukosa yang merupakan dinding kavum uterus. Lalu di situ ada vagina, saluran seperti dompet tipis yang terletak antara vesika urinaria dan rektum dan merupakan kelanjutan dari serviks ke arah luar tubuh. Uretra menempel pada dinding depan vagina dan berperan sebagai jalan lahir, jalan keluar haid, dan organ kopulasi. Sel telur yang juga dihasilkan di indung telur disebut juga ovum. Ovum termasuk ke dalam alesital, yaitu tanpa kuning telur. Struktur ovum terdiri dari membran vitellin, zona pellucida, dan corona radiata. Membran vitellin merupakan selaput sel tipis transparan yang membungkus sel telur. Zona pellucida adalah membran transparan tebal terletak di antara membran vitellin. Corona radiata adalah membran terluar yang dibentuk oleh sel-sel folikel. Cairan tempat umum berkembang dikenal sebagai folikel gravian. Di situ juga di titik tengah dari ovum ada vesikel germinal, dan tempatnya tengahnya adalah spotnya germinal. Dan titik-titik yang di dalam dari ovum adalah ooplasma. Pengaturan hormon. Ketepatan pada pola siklus fungsi sistem reproduksi perempuan diatur melalui keseimbangan hormon hipotalamus, GnRH, hipofisis, FSH, dan LH, dan hormon ovarium yaitu estrogen dan progesteron. Mekanisme umpan balik positif dan negatif juga turut terlibat. Selain estrogen dan progesteron, ovarium juga mensekresikan sedikit androgen, androstenedion, testosteron, dan estradiol. Estradiol adalah estrogen yang secara biologis paling aktif dan paling penting yang disekresi ovarium. Estron adalah estrogen lemah yang dibentuk melalui konfirmasi androstenedion. Estriol adalah estrogen terlemah. Seperti yang disebutkan tadi, hormon-hormon terlibat ada hormon GnRH, hormon FSH dan LH, hormon estrogen, dan hormon progesteron. Hormon GnRH diproduksi di hipotalamus, kemudian dilepaskan, berfungsi menstimulasi hipofisis anterior untuk memproduksi dan melepaskan hormon-hormon gonadotropin. Hormon FSH diproduksi di sel-sel basal hipofisis anterior sebagai respon terhadap GnRH. Berfungsi memicu pertumbuhan dan pematangan folikel dan sel-sel granulosa di ovarium wanita. Pelepasannya itu periodik, waktu paruh eliminasi pendek sekitar 3 jam dan sering tidak ditemukan dalam darah. Sekresinya dihambat oleh enzim inhibin dan sel-sel granulosa ovarium melalui mekanisme feedback negatif. Lalu ada hormon LH diproduksi oleh sel-sel kromofob hipofisis anterior. Bersama FSH dan LH berfungsi memicu perkembangan folikel dan juga mencetuskan terjadinya ovulasi di pertengahan siklus. Selama fase luteal siklus, LH meningkatkan dan mempertahankan fungsi siklus luteum pasca ovulasi dalam menghasilkan progesteron. Dia berfungsi untuk pematangan sel telur, terus berpengaruh dalam siklus menstruasi. Hormon estrogen. Hormon estrogen diproduksi terutama oleh sel-sel teka internal folikel di ovarium secara primer, dan dalam jumlah lebih sedikit juga diproduksi di kelenjar adrenal melalui konversi hormon androgen. Pada uterus menyebabkan proliferasi endometrium. Pada serviks menyebabkan pelunakan serviks dan pengentalan lender serviks pada vagina. Lalu pada vagina menyebabkan proliferasi epitel vagina. Pada payudara menstimulasi pertumbuhan payudara, juga mengatur distribusi lemak tubuh. Pada tulang, estrogen juga menstimulasi osteoblast sehingga memicu pertumbuhan atau generasi tulang. Pada wanita pasca menopause, untuk pencegahan tulang kropos atau osteoporosis dapat diberikan terapi hormon estrogen sebagai pengganti. Jadi hormon estrogen itu
mengendalikan juga perkembangan seksual dan sistem reproduksi wanita, dan membentukkan kelamin sekunder seperti bahu, tumbuh payudara, pinggul menjadi lebar, rambut mulai tumbuh di ketiak, dan kemaluan. Itu merupakan dipengaruhi oleh hormon estrogen. Lalu ada progesteron. Progesteron itu diproduksi terutama di corpus luteum di ovarium. Sebagian besar diproduksi di kelenjar adrenal, dan pada kehamilan juga diproduksi di plasenta. Progesteron menyebabkan terjadinya proses perubahan sekretorik atau fase sekresi pada endometrium uterus yang menyiapkan endometrium uterus berada dalam keadaan optimal jika terjadi implantasi. Progesteron menghambat sekresi FSH dan LH. Hormon progesteron berfungsi mempersiapkan lapisan rahim untuk penanaman sel yang telur yang telah dibuahi, mempersiapkan kelenjar susu untuk menghasilkan susu, menjaga penebalan endometrium, menghambat produksi hormon FSH, dan mempelancar produksi laktogen. Hormon ini dihasilkan oleh corpus luteum dan dirangsang oleh LH. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.